Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Minggu Kantate hari ini dari Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Judea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar, yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mencari tenang dan memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau kita dikatakan dan disuruh untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, maka hidup ini dapat kita analogikan seperti sebuah orkestra yang memainkan sebuah simfoni yang besar. Atau satu grup kor raksasa yang menyanyikan dan untuk membawakan sebuah lagu hanya untuk kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Dalam simfoni tersebut, tentunya ada syair dan ada nada yang harus dimainkan oleh masing-masing pemain musik. Atau dalam kor raksasa, masing-masing orang ada suara yang harus dinyanyikan seturut dengan nada masing-masing yang dibagikan. Perlu diperhatikan dalam bernyanyi atau memainkan musik tersebut, yang pertama, setiap orang memainkan satu alat musik atau menyanyikan satu suara untuk satu nada yang telah ditentukan bagi dia. Yang kemudian, ada kalanya syair dan nada lagu tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan yang menyanyikan, tapi harus menyanyikan sesuai dengan nada. Si penyanyi intinya harus bernyanyi sesuai dengan nada-nada yang telah ditetapkan. Syair nada harus dimainkan sesuai dengan partitur yang sudah ada. Yang berikut, dalam bernyanyi harus memperhatikan harmoni, yaitu keseimbangan antara suara. Tidak boleh hanya satu yang menonjol, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang berikutnya, dalam bernyanyi kita tidak dapat melarang sebagian orang mendengar, dan
kita juga bernyanyi adalah untuk semua orang. Ada orang yang tidak mau mendengar, tapi ada yang mendengar, dan itu tidak bisa kita batasi. Demikianlah dalam hal menyebarkan Injil yang menjadi nyanyian baru bagi tiap orang percaya, harus kita lakukan sesuai dengan amanah dari yang mengubah lagu dan berita sukacita itu bagi seluruh makhluk dan ciptaan, yaitu Tuhan Allah sendiri. Hal itulah yang mau kita pelajari dalam perikop bacaan hari ini. Dalam perikop khotbah hari ini, kita mau diajak untuk pertama sekali membaca dari pasal 10. Di pasal 10 itu dikatakan bahwa yaitu Roh Kudus datang kepada seorang Kornelius, seorang perwira Romawi yang digambarkan sebagai orang yang saleh dan yang senantiasa rajin memberikan sedekah. Dan kemudian ketika dia berdoa pada jam 12, dia pada pukul 3 petang, seorang malaikat dalam visinya, dalam pemandangannya turun ke atas rumahnya dan berkata dan berbicara kepada dia supaya dia mengutus orang-orang untuk ke Yope, yaitu untuk menjemput Simon Petrus. Keesokannya ketika Petrus berdoa kira-kira pukul 12 siang dan ia merasa lapar, kemudian ia mendapat suatu penglihatan. Langit dilihatnya terbuka dan dari atas turun kain lebar yang bersisi 4 yang bergantung pada keempat sisinya. Dan di dalam kain yang lebar itu ada terdapat berbagai binatang, yaitu binatang berkaki 4, binatang yang menjalar, dan burung-burung. Kemudian kedengaran suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus kemudian menjawabnya, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan tidak tahir." 3 kali suara itu berkata demikian. Kemudian Petrus melihat bahwa kain lebar yang bersisi 4 itu naik ke atas. Ketika Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa arti penglihatan tersebut, orang-orang suruhan Kornelius yang dari Yope sudah datang ke rumah tempat Petrus menginap. Dan kemudian mereka menyerukan dan menanyakan apakah Petrus tinggal di rumah itu. Sementara itu, Roh Kudus berkata kepada Petrus, "Bangunlah, temuilah mereka. Ada 3 orang yang mencari engkau. Pergilah bersama mereka dengan tidak ragu-ragu, sebab aku yang mengutus mereka." Kemudian Petrus sampai ke Kaisarea, ke rumah Kornelius. Akhirnya Kornelius dan seisi rumahnya dibaptis. Mendengarkan penjelasan dan berita tentang Kornelius yang dibaptis dan tentang Rasul Petrus yang kemudian masuk ke rumah Kornelius yang tidak bersunat itu, yang bukan orang Yahudi, yang dalam hukum adat dan juga yang ditetapkan orang-orang Yahudi adalah haram hukumnya untuk masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama. Maka orang-orang yang sudah percaya pengikut Yesus kemudian berselisih paham tentang itu kepada Petrus. Dan ketika Petrus sudah menjelaskan panjang lebar tentang hal yang sudah dialaminya, bahwa Roh Kudus yang menyuruh dia, dan kemudian Roh Kudus juga yang telah mengurapi Kornelius membaptis dalam Roh, maka mereka mau memahami dan menerimanya. Petrus berkata demikian, Roh Kudus yang mengutusnya, dan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada Kornelius dan keluarganya. Kalau sudah Roh Kudus yang membaptis mereka, apakah saya dapat untuk mencegah Allah? Mendengar itu, mereka semua menjadi tenang dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam tugas panggilan kita sebagai ciptaan Tuhan, kita dipanggil dan disatukan oleh Allah dalam satu orkestra besar untuk memainkan dan menyanyikan satu lagu, yaitu Injil, berita sukacita, keselamatan, dan damai sejahtera. Dan dalam lagu itu, kita harus memainkan sesuai partitur yang telah dituliskan oleh Tuhan. Maka dalam melakukan tugas panggilan itu yang pertama, lakukanlah seturut dengan kehendak daripada Allah. Seperti penyanyi dan pemusik yang harus taat mengikuti nada-nada yang tertulis dalam partitur.
Demikianlah kita harus taat melakukan tugas panggilan hidup kita. Tugas panggilan hidup yang pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua orang, yaitu kepada orang-orang kepada siapa Tuhan berkenan. Selanjutnya, mengasihi semua orang. Dalam hukum kasih, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kasih tidak dibatasi oleh suku, agama, dan ras. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang patut dikasihi. Karena itu, janganlah kita jatuh ke dalam sifat fanatisme yang sempit. Tapi biarlah iman kita berakar dan bertumbuh dalam Yesus. Tapi kasih kita menjangkau semua orang. Yang kedua, nyanyian kita hendaklah jangan sumbang. Sering sekali nyanyian dan peribadahan kita dalam memberitakan Injil juga bisa menjadi sumbang didengarkan oleh orang lain. Karena yang pertama, tidak seturut kata dengan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia, tetapi kita membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, dan kita hanya mengasihi kelompok kita, bukankah nada-nada tentang kasih itu sudah menjadi sumbang? Apabila kita mengatakan pengampunan, tetapi kita senantiasa memendam kepada orang-orang yang benci akan kita, maka nada-nada penginjilan kita juga sumbang. Kemudian supaya jangan sumbang juga penginjilan kita, jangan sombong rohani, jangan mengkapling surga, jangan merasa diri yang lebih pantas untuk menerima anugerah dari Tuhan. Sikap dan sifat seperti itu mungkin pada awalnya ada bagi orang-orang yang mengikut Yesus yang dari golongan orang bersunat atau dari orang Yahudi. Mereka merasa lebih pantas dan orang yang tidak bersunat tidak pantas. Kiranya hal yang demikian tidak lagi menjadi penghalang bagi kita, supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang menganggap kita yang lebih berhak untuk mengkapling surga itu, sehingga kita menjadi penghambat dan penghalang bagi orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kemudian, dalam banyak hal, biarlah segala sesuatu kita mainkan dengan partitur yang ada. Ukuran kebenaran adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesumbangan nada-nada penginjilan yang kita lakukan adalah ketika banyak orang-orang percaya berselisih paham tentang kebenaran dan tentang Injil yang diberitakan. Karena berbeda penafsiran, berbeda dogma, berbeda liturgi. Maka penginjilan yang kita lakukan itu menjadi sumbang karena kita tidak satu dalam untuk memahami dan untuk memberitakan Injil tersebut. Karena itu, biarlah segala sesuatu kita uji di atas kebenaran firman Tuhan tersebut, dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kita. Yang ketiga, pertobatan adalah karena Tuhan yang memimpin kepada hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertobatan adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang. Seseorang bertobat adalah karena mau menerima karunia bimbingan Roh Kudus, seperti Kornelius. Pertobatan itu kemudian ditandai dalam baptisan roh yang mengubah seseorang dalam iman dan sikap moralnya, sehingga hukum dan firman Tuhan diukir di dalam loh hatinya. Kemudian firman itu nyata dalam hidup sehari-hari. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertobatlah. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan dengan cara lakukan segala tugas panggilan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan saja. Yang kemudian, hendaklah kita saling memahami, saling menghormati satu dengan yang lain dalam melakukan tugas panggilan tersebut, dibimbing oleh Roh Kudus. Dan kemudian, marilah kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dalam semua tugas panggilan yang kita terima dan dalam semua karya yang dilakukan Tuhan melalui hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang telah kami dengar. Biarlah kami melakukan tugas panggilan kami, tugas penginjilan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Itulah nyanyian baru kami, memuji muliakan Tuhan dalam hidup ini.
Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.